Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka Ahlul Bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Roma punya anak namanya Ridho. Selasa 29 Agustus 2017 kemarin, sidang lanjutan kasus narkoba yang menyeret pedangdut Ridho Roma kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana kamu mengurusin umat? Ngurusin syairmu sendiri aja gagal. Ngurusin umat saja bagaimana kalau kamu ngurusin keluarga kamu sendiri aja gagal coba. Ini padahal pangapunten Roma Irama niku lagunya saya Bu api. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba, dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolong. Putrane dhewe kenek narkoba. Sok-sokan ngurusin nasab para Habib Ba'alawi. Faktanya Roma Irama tidak bisa ngurusi anak sendiri. Mari kita lihat dulu videonya terlebih dahulu teman-teman. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe MPH channel. Let's go. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka Ahlul Bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Roma punya anak namanya Ridho. Selasa 29 Agustus 2017 kemarin, sidang lanjutan kasus narkoba yang menyeret pedangdut Ridho Roma kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan tuntutan tersebut, Ridho yang dalam sidang sebelumnya membenarkan bahwa barang bukti sabu adalah miliknya serta tidak membantah kesaksian para saksi, kemarin akhirnya diputuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan hukuman yaitu 2 tahun penjara. Kan Ahlul Bait Ibrahim, paham? Nah kalau Ba'alawi gini hari, yang udah sering ngaku-ngaku Ahlul Bait, lucu apa kocak? Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal yutahhirakum tathira. Percaya, nggak percaya pakai banget gitu kan. Nggak mungkin lah orang kita lagi banyak program-program kita hari itu udah betul-betul kembali ya ke jalan Allah lagi gitu kan. Jadi saya nggak percaya, ragu-ragu, jangan-jangan salah nama nih gitu. Dan lama kemarin dulu malam akhirnya Ridho telepon saya, nangis. Pokoknya nangis luar biasa. Yang diucapkan minta maaf bahwa ternyata Ridho belum bisa memegang amanat Papa. Ridho sekarang lagi di Polsek Tanjung Priok karena kedapatan membawa amfetamin. Kelakuan Ba'alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini, yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. bahwa Habib tuh begini, lu salah gaul sih. Lu gaulnya sama Habib yang bener tuh. Banyak kok Habib itu yang baik, yang alim, yang ngaji kerjanya. Saya pikir Bang Haji itu adalah mengutip ayat-ayat, menafsirkan ayat-ayat dijadikan syair, akhirnya menjadi sebuah lagu, ya kan? Ya dendangkan gitu. Jadi syiar dakwah dalam musik, wah kan keren. Satria bergitar, kok sekarang menjadi satria dosa, satria gibah, anjing.
Aduh. Coba. Dulu Bang Haji gimana coba? Menciptakan lagu gini. Adu domba, mengadu domba. Syairnya memakan sendiri karena ini kebangkitan tasawuf. Hati-hati. Dan narkotika, apapun jenismu, dia akan ridho. Narkotika, putranya Bang Haji. Mana Bang Haji? Jadi syiar-syiar dan syairmu itu memakan dirimu sendiri. Bagaimana kamu mengurusin umat? Ngurusin syairmu sendiri aja gagal. Ngurusin umat saja bagaimana? Kalau kamu ngurusin keluarga kamu sendiri aja gagal coba. Ini Padahal pangapunten Roma Irama niku lagunya saya Bu. Wapi. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Putrane dewe kenek narkoba. Bahkan belakangan ada yang baru dilantik tahu-tahu udah ngomong, ustadz yang keras saya akan panggil, saya akan luruskan saudara, saya akan benarkan, kalau tidak bisa diluruskan maka ustadz itu akan kami proses hukum saudara. Begitu sholat khutbah Jumat nggak pakai sholawat saudara. Mau ngelurusin ustadz kata ustadz somad saya mau panggil, saya mau luruskan itu pemahamannya. Rukun khutbah dia kagak hafal saudara, betul? Ini zaman kok kebalik-balik saudara. Masya Allah, tolak ukur rahmatan lil alamin itu bukan ceramah keras, bukan ceramah lembut. Ceramah keras, ceramah lembut itu cuma urusan cara saudara, cuma urusan gaya, cuma urusan penyampaian. Tolak ukurnya yang penting isinya benar saudara. Kalaupun dia ceramahnya lembut, kalau isinya benar bagus saudara, betul? Di PWILS pada waktu itu dimintai untuk, kenapa alasannya? Ya biasalah alasannya normatif baik, biasalah ya, mereka tidak setuju kepada khawatir anak cucu dan masyarakat terdoktrin oleh gerakan Habib Rizik, itu saja. Maka dari itu PWI Laskar Sabila meresponnya dengan cara apa? Menemani masyarakat dan langsung menghubungi aparat. Nah, setelah itu kita bernegosiasi lama itu sekitar setengah bulan bahkan sebulan sebelumnya negosiasi. Jangan sampai hadir, karena kalau hadir potensi keributannya besar. Ini masyarakat sudah banyak menolak. Ya. Terus diadakan negosiasi. Di sana berargumentasi karena kita ini kan bebas berpendapat dan itu pengajian. Menurut masyarakat kalau Habib Rizik itu bukan ngaji. Wong merentah wong ngasar golok jangan ngaji. Akhirnya kemudian PWI Laskar Sabilillah diminta dari Kapolres dan dibantu dari polisi dan Dandim semuanya, tolong nanti itu anggota PWI yang datang itu jangan sampai ada yang membawa senjata. Kata orang PWI mengatakan, kapan kami dilatih untuk membawa senjata? Kami ini orang NU tidak pernah dilatih membawa senjata. Saudara-saudara kalian, sebelumnya itu dikumpulkan. Ayo kumpul semua, kumpul. Sweeping apa? Sweeping senjata. Ada yang bawa senjata enggak? Alhamdulillah, diperiksa tidak ada satupun masyarakat dan PWI bawa senjata, tidak ada. Jadi kalau seumpama di YouTube, di kanal-kanal mereka, di media mereka mengatakan PWI bawa senjata, itu bohong, fitnah, itu gaya mereka, gaya Yahudi dan gaya PKI seperti itu. Tidak ada, jangan percaya. Nah, begitu kita senang ternyata Kapolresnya nggak ada, Pak Dandimnya nggak ada, Bupatinya nggak ada. Ternyata ketiga-tiganya ada di panggung bersama Habib Rizik. Kami PWI Laskar Sabilillah sudah menahan masyarakat sampai tiang-tiang ekula pun nangis di hadapan masyarakat. Aja panglima saya nangis. Sampun tapi masyarakat. Tapi alhamdulillah masyarakat nurut. Begitu di situ diblokade nih polisi, nggak bisa masuk. Sedangkan masyarakat menuntut negosiasi, maka PWI sebagiannya itu adalah masuk lewat jalan lain supaya bisa masuk di panitia di acara itu dan masuk ke bupatinya, Kapolresnya, karena ada di panggung perwakilan PWI. Begitu sampai ke sana ada beberapa yang kena di gang, begitu keluar gang disitulah kita diserang. Disangkanya kita mau menyerang,
Padahal itu yang datang sebagian di gang, jadi ngelipat sebagian. Sebagian PWI datang karena apa? Mau negosiasi. Begitu keluar dari gang ada PWI dikejar-kejar, ternyata mereka semua sudah membawa senjata lengkap, tombak, kenapa sampai kayu, parang, celurit, golok, dan batu. Ternyata di tas mereka sudah ada batu. Kemudian ternyata di gerobak-gerobak itu isinya batu dan senjata. Kemudian juga ada beberapa rumah yang dikosongkan. Jadi sudah memang ada settingan untuk di situ. Oke. Cuma kita bukan terpancing karena kita ada niat baik untuk negosiasi. Kalaupun Habib Rizik itu tampil jangan terlalu lama untuk meredam masyarakat. Tapi disambut oleh parang pertama, begitu sambut itu batu. Menurut kesaksian batu semua datang. Akhirnya kemudian di sini kalau kita tidak membela mati kita, mati mutan. Maka dari itu untuk mengusir mereka, akhirnya dengan kekuatan segitu pun mereka mundur. Bukunya bacok itu, masya Allah. Akhirnya banyak yang korban, termasuk korbannya adalah ada yang dari Pekalongan itu dibat nyuwun sewu. Bukan berarti apa. Kula waktu semalam alhamdulillah sudah menjenguk, dibacok matanya hampir keluar, kula mboten tega. Kemudian teracam buta permanen karena dibacok itu dari celurit itu. Dilihat dianalisa oleh orang yang ahli, ini celuritnya bukan celurit biasa, ini celurit nggak tahulah apa istilah namanya celurit. Masya Allah. Dan ternyata itu sekarang juga nyuwun pondongannya panjenengan ada yang diperpak pakai batu itu karena yang negosiasi itu adalah orang-orang yang sepuh. Karena nggak niat perang, maka yang kena orang tua. Itu banyak yang itu kepalanya sekarang itu sampai sekarang masih koma. Masya Allah, thumma masya. Ngeri ya teman-teman semuanya. Engkong Roma bukannya taubat sudah tua, tapi malah menjadi-jadi di dalam membatalkan nasab semua Habib Ba'alawi. Nauzubillahi min zalik. Semoga beliau bertaubat dan mendapatkan hidayah teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.